Di sebuah desa, terdapat sebuah vihara besar yang bernama Gautam Buddha. Di sana tinggallah seorang guru Buddha terkenal. Salah seorang muridnya dikenal suka banyak bicara. Dia sering berbicara tanpa henti, baik di dalam maupun di luar vihara. Setiap kali dia pergi mengumpulkan sumbangan, dia selalu membawa cerita baru dari setiap rumah dan menceritakannya kepada murid-murid lain di vihara. Murid-murid lain sering menggosip buruk tentang salah satu murid kepada murid lainnya, saling menjelekkan. Mereka juga berusaha bersikap baik di hadapan orang lain, memuji diri sendiri, dan selalu berusaha membuktikan diri mereka yang paling cerdas dan terbaik di hadapan guru. Dia menganggap dirinya berbeda dan lebih unggul dari semua murid lainnya. Dia berkata, "Saya anak dari keluarga kaya. Jika saya mau, saya bisa hidup nyaman dan penuh fasilitas. Namun, saya meninggalkan semua itu dan datang ke sini karena saya harus menemukan kebenaran, mengenal diri sendiri, dan mengenal kehidupan. Itu sebabnya pengorbanan saya lebih besar daripada kalian semua." Suatu hari, guru memanggil semua murid di vihara dan berkata, "Kalian semua harus membuat resolusi selama 1 bulan ke depan. Ini akan memperkuat tekad kalian dan mengisi kalian dengan kekuatan diri. Kalian semua dapat membuat resolusi sesuai kemampuan kalian. Jika ada di antara kalian yang melanggar resolusi sebelum 1 bulan, maka dia harus kembali ke rutinitas lamanya." Semua murid membuat resolusi, baik yang besar maupun yang kecil, sesuai dengan kemampuan mereka dan pergi setelah memberitahu guru tentang resolusi mereka. Namun, murid yang ingin menunjukkan dirinya berbeda dan lebih sukses langsung pergi ke pondok guru dan berkata, "Saya tidak ingin membuat resolusi kecil, tetapi saya ingin membuat resolusi yang besar dan hebat seperti diri saya. Tolong beritahu saya resolusi apa yang harus saya buat." Mendengar itu, guru tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan mampu memenuhi resolusi yang kuberikan? Apakah kamu yakin akan mampu menyelesaikannya? Kemungkinan tidak, itu mustahil bagimu. Kamu tidak akan mampu menyelesaikannya. Itu sebabnya kamu sendirilah yang harus menemukan resolusi." Murid itu berkata, "Tidak, guru, apapun resolusi yang guru berikan kepada saya, pasti akan saya penuhi." Guru berkata, "Baiklah, maka kamu harus diam selama 1 bulan ke depan. Jangan mengeluarkan 1 kata pun dari mulutmu. Itulah resolusimu." Murid itu berkata, "Guru, apakah itu juga sebuah resolusi?" "Ini sangat mudah. Diam selama 1 bulan. Beri saya resolusi yang besar, yang sesuai dengan kemampuan saya, yang sulit saya penuhi." Guru berkata, "Laksanakan dulu resolusi ini dan tunjukkan hasilnya." Murid itu menurut kepada guru dan terdiam di saat itu juga. Dia berbalik dan keluar dari pondok. Dia merasa lebih mudah untuk diam. Dia menghabiskan 1 hari dalam keheningan, tetapi mulai hari kedua, beban untuk tidak berbicara mulai meningkat dalam pikirannya. Pada hari ketiga, dia mulai merasakan berat, dan pada hari keempat, dia mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh karena semua murid di vihara saling berbicara. Dia juga ingin menyampaikan pendapatnya di hadapan mereka. Dia ingin berhenti berbicara, tetapi tekadnya menghalanginya. Itu sebabnya dia hanya menggerakkan mulut dan matanya sepanjang hari. Begitulah beberapa hari berlalu dan murid itu jatuh sakit. Kepalanya terasa mau meledak. Dia bahkan tidak ingin makan atau minum. Dia hanya ingin berbicara. Dia pergi menemui guru dan duduk di hadapannya. Dia menulis surat dan memberitahukan guru, "Guru, saya ingin berbicara. Saya tidak bisa bernafas tanpa berbicara. Saya sesak napas. Saya merasa gila di dalam.
Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya melanggar resolusi saya? Guru tersenyum setelah membaca surat itu dan berkata, resolusi hanya dimaksudkan untuk dilanggar. Tetapi orang yang memenuhi resolusi, dia meningkatkan kekuatan batinnya. Dan orang yang meningkatkan kekuatan batinnya, dia berada di jalan menuju pencerahan dan kebangkitan. Membuat resolusi juga adalah keputusanmu, dan melanggarnya juga adalah keputusanmu. Banyak saudara-saudaramu telah melanggar resolusi mereka dan kembali ke rutinitas lama mereka. Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka kamu juga dapat melanggar resolusimu dan kembali ke rutinitas lamamu. Tetapi ingat, jika kamu tidak mampu menangani resolusi kecil ini hari ini, bagaimana kamu akan mampu menangani sisa hidupmu? Keputusan selanjutnya sepenuhnya ada di tanganmu. Perkataan guru itu menyayat hati murid itu. Dia kembali tanpa mengatakan apapun dan mengurung diri di pondoknya. Dia hanya keluar dari pondok untuk keperluan penting dan menghabiskan sisa waktu di dalam pondok. 15 hari telah berlalu dan resolusi hampir semua murid di vihara telah dilanggar. Tetapi resolusinya tetap terjaga. Sejak membuat resolusi, dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh vihara terkejut bagaimana orang yang begitu banyak berbicara bisa menjadi pendiam setelah 15 hari. Dia kembali menemui gurunya dan menulis surat, "Guru, saya diam dari luar, tetapi ada banyak suara di dalam diri saya. Ada banyak keluhan dan protes. Saya terus berbicara di dalam pikiran saya. Pikiran saya terus bertanya berbagai macam pertanyaan. Semakin saya diam dari luar, semakin berisik saya dari dalam. Apakah resolusi saya masih berlaku?" Guru berkata, "Ya, resolusimu masih berlaku. Tetapi selama suara-suara orang-orang ini terus masuk ke telingamu, pikiranmu akan terus berbicara. Karena dia terbiasa berbicara. Kamu mungkin diam di luar, tetapi kamu akan berbicara di dalam. Kamu harus menjauh dari hal-hal ini dan suara-suara ini." Murid itu pergi dari sana setelah memberi hormat kepada guru dan meninggalkan pondoknya. Pagi hari, murid itu pergi menuju hutan. Berhari-hari berlalu, waktu resolusi juga selesai, tetapi murid itu tidak kembali. Semua orang di vihara takut bahwa mungkin dia telah dimakan oleh binatang buas. Sementara itu, banyak upaya dilakukan untuk menemukannya, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Semua saudara guru berasumsi bahwa binatang buas telah menjadikan dia mangsanya, tetapi guru tidak berpikir demikian. Suatu hari, murid lain dari vihara datang kepada guru dan berkata, "Guru, apa yang mungkin terjadi pada saudara kita yang suka berbicara itu? Apakah binatang buas telah membunuhnya?" Guru berkata, "Binatang buas mungkin telah menjadikan dia mangsanya, tetapi mungkin ada alasan lain mengapa dia tidak kembali. Mungkin dia mendapatkan apa yang dia cari." Kemudian murid itu bertanya, "Guru, apakah berbicara terlalu banyak memang berbahaya?" Guru berkata, "Salah satu dari banyak kesengsaraan hidup manusia adalah bahwa dia tidak pernah bisa diam. Dia selalu terus mengatakan sesuatu. Lebih dari setengah kesengsaraan kita muncul hanya karena ucapan kita. Alasan sebagian besar pertengkaran dalam keluarga adalah karena ucapan kita yang tidak berarti. Tidak seorang pun dari kita ingin diam. Kita hanya ingin didengarkan orang lain. Apapun yang ada di pikiran kita, kita ingin mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam pikirannya. Kita ingin membuat orang mengerti bahwa kamu salah dan aku benar. Dan dengan cara ini, semua orang saling menjatuhkan ke jurang yang dalam. Tetapi dalam ketidaktahuan ini, kita kehilangan waktu kita, kehidupan kita, pemahaman kita,
dan momen-momen yang paling penting dan berharga yang dapat kita jalani, yang dapat kita alami, yang dapat kita nikmati. Tetapi apa yang kita dapatkan sebagai imbalannya? Tidak ada. Semuanya menjadi sia-sia dan terbuang. Hanya sedikit orang yang menyadari apa yang telah kita hilangkan dalam kegilaan ini. Sama seperti orang lain tidak mengetahui kedatangan mereka, begitu pula mereka tidak mengetahui kepergian mereka. Murid itu berkata, "Lalu apa solusinya?" Guru berkata, "Ini satu-satunya cara adalah perhatikan pikiranmu dengan penuh kesadaran, renungkan semua masalah mental dengan tetap berada di momen ini. Lakukan pekerjaanmu dengan penuh kesadaran. Itu akan membawa perubahan ajaib dalam hidup." Setelah itu, setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dari guru, murid itu memberi hormat kepadanya dan pergi dari sana. 3 bulan telah berlalu sejak murid itu meninggalkan vihara, tetapi tidak ada kabar darinya sampai sekarang. Semua saudara guru juga telah menyerah harapan akan kembalinya murid itu. Tetapi suatu hari dia kembali ke vihara. Kejutan dan kebahagiaan semua orang tidak terkira saat melihatnya. Tetapi dia bukan lagi orang yang meninggalkan tempat ini. Dia kembali sebagai sesuatu yang berbeda. Perubahan yang luar biasa dapat dirasakan padanya. Ada ketenangan yang luar biasa di wajahnya dan kedamaian yang besar di matanya. Begitu dia tiba di vihara, semua saudara guru mengelilinginya dari segala penjuru dan mulai berbicara. Dia juga mulai berbicara dengan guru dan saudara-saudaranya. Setiap orang yang berbicara dengannya merasakan bahwa dia tidak lagi semarah dan banyak bicara seperti sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya sangat lembut dan manis. Setelah berbicara dengan saudara-saudara guru untuk beberapa saat, dia langsung menuju guru. Dia menyentuh kaki guru dan berkata, "Guru, apakah saya masih diam? Apakah resolusi saya masih berlaku?" Guru menatap mata murid itu dengan saksama untuk beberapa saat dan berkata, "Ya, kamu masih diam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu dan resolusimu masih berlaku." Murid itu berkata, "Guru, ketika saya meninggalkan vihara, saya diam dengan mulut saya, tetapi ada banyak suara di dalam diri saya. Ada banyak pertanyaan di pikiran saya dan mereka tidak berhenti. Jadi, saya pergi ke hutan dengan harapan bahwa di sana saya akan menemukan kedamaian dan ocehan pikiran saya akan mereda. Tetapi semakin saya masuk ke dalam kesendirian, semakin keras suara di dalam diri saya. Saya mulai mendengar suara lama dan suara lama di dalam diri saya. Baru saat itu saya menyadari betapa salahnya saya selama ini. Ketika saya dulu mengatakan hal-hal buruk kepada keluarga, teman, dan saudara guru saya, saat itu saya merasa bahwa saya sedang mengatakan hal yang benar. Bahkan ketika saya dulu menjelekkan dan mengejek saudara-saudara guru, saya merasa bahwa saya lebih baik dari mereka dan saya sedang melakukan hal yang benar. Tetapi pada hari itu saya menyadari untuk pertama kalinya betapa salahnya saya berbicara selama ini. Untuk waktu yang lama, suara-suara ini, keluhan-keluhan ini terus berlanjut di dalam diri saya. Tetapi secara bertahap, suatu hari semua suara ini selesai dari dalam diri saya. Sekarang saya telah menjadi diam dari dalam juga. Di hutan lebat itu, tidak ada orang untuk diajak bicara dari luar dan tidak ada suara yang tersisa di dalam. Dan saya memahami arti sebenarnya dari keheningan untuk pertama kalinya pada hari itu. Ada kedamaian di sekeliling saya. Meskipun masih ada beberapa suara yang datang, tetapi saya tidak dapat mendengarnya. Tetapi sekarang saya dapat mendengar semua suara itu dengan jelas. Suara angin bertiup, suara burung berkicau, dan suara air mengalir. Saya mendengar semua suara ini untuk pertama kalinya dengan penuh kesadaran.
Aku belum pernah merasakan kedamaian sebesar ini sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku mengeluarkan kata-kata dari mulutku untuk mengganggu kedamaian ini. Aku berteriak, "Ya Tuhan, kedamaian macam apa ini? Kenapa semuanya begitu tenang? Apa yang terjadi?" Tetapi bahkan setelah teriakanku, kedamaian itu tidak terganggu. Semuanya tetap tenang seperti sebelumnya, baik di luar maupun di dalam. Hai, Guru, aku berbicara dengan saudara-saudara guruku. Aku berbicara denganmu. Aku berbicara, aku berjalan, aku mengamati semuanya, tetapi aku benar-benar sendirian di dalam. Aku dalam keheningan. Aku berada di tengah keramaian, tetapi aku tetap sendirian. Dalam kesendirian, bahkan ketika aku ingin membuat kebisingan di dalam diriku, aku tetap dalam kesendirian. Sekarang semuanya terlihat, semuanya mulai terdengar. Guru berkata, selama kita terus berbicara di luar, akan ada keresahan di dalam. Tetapi pada hari kita berbalik ke dalam, maka apapun yang keluar dari mulut kita, kita akan tetap tenang. Sebagian besar kejahatan di dunia berasal dari ucapan kita, karena kita tidak ingin diam. Kita berbicara lebih dari yang kita butuhkan. Kita tidak ingin mendengarkan orang yang ada di depan kita, melainkan kita ingin menghentikannya berbicara. Kita ingin membuatnya mengerti siapa kita, apa yang bisa kita lakukan, dan ini tetap menjadi tujuan hidup kita. Semua energi kita terbuang sia-sia dalam berbicara tanpa tujuan. Dalam masyarakat seperti itu, kehidupan orang-orang dipenuhi dengan kesedihan. Mereka selalu sibuk menceritakan satu sama lain, tidak pernah mau mendengarkan satu sama lain, tidak pernah mau memahami, dan mereka tidak pernah belajar diam, karena diam membuat mereka merasa kecil. Alasan semua pertempuran di dunia adalah ucapan kita. Itu sebabnya kita harus berbicara hanya seperlunya, karena berbicara tanpa perlu adalah pemborosan energi. Dan ucapan ini tidak pernah membiarkan kita kembali ke dalam, karena itu terus menarik kita keluar. Dan apa yang ada di luar sana di dunia ini kecuali kesedihan? Jika kamu ingin berbalik menuju dunia batinmu, maka mulut ini harus dijaga tetap tertutup. Itu sebabnya semua Buddha yang telah tercerahkan, mereka semua berlari menuju kesendirian agar mereka tidak perlu banyak berbicara, mereka tidak perlu banyak mendengarkan. Dia tetap dalam kesendirian dan tetap tenang. Itu sebabnya kamu dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke dalam. Tetapi jika seseorang menginginkannya, dia dapat hidup dalam kesendirian bahkan saat hidup di dunia ini. Dia dapat tetap tenang, tetapi untuk itu dia harus menyelamatkan energinya yang selama ini dia buang sia-sia dalam kata-katanya yang tidak berarti. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa berbicara tanpa tujuan adalah pemborosan energi. Berbicara terlalu banyak dan tanpa perlu tidak memungkinkan kita untuk kembali ke dalam, karena itu terus membuat kita membungkuk keluar. Dan mereka yang harus melakukan perjalanan ke dalam harus menutup mulut mereka. Saya harap Anda menikmati cerita ini dan belajar banyak. Anda dapat memberitahu kami pemikiran Anda tentang cerita ini dengan berkomentar di kolom komentar di bawah. Sebelum pergi, silakan like video ini dan subscribe channel ini.